kembali lagi sama aku, Yuaneta Manulang dari kelas 11 MIPA 2 dari SMA Swasta Masehi GBKP Brastagi. Aku menjelaskan sistem koloid secara mendalam kepada kalian. Kita bahas saudaranya dulu ya, yaitu si sistem dispersi. Nah, apa sih sistem dispersi itu, Net? Sistem dispersi itu, jika suatu zat dicampurkan dengan zat yang lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat yang lain. Nah, sistem dispersi ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fase terdispersi, dan yang kedua medium pendispersi. Nah, apa sih fase terdispersi itu, Net? Fase terdispersi merupakan zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat. Sedangkan medium pendispersi merupakan zat yang menyebabkan penyebaran secara merata. Nah, kita ambil satu contoh. Misal, tepung kanji kita masukkan ke dalam air panas. Tepung kanji di sini berperan sebagai fase terdispersi atau zat yang mengalami penyebaran secara merata di dalam suatu zat yang lain. Sedangkan medium pendispersi ialah air. Gitu loh. Medium pendispersi kan tadi zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Kalau misalnya kita campurkan tepung kanji dengan air panas, apa sih yang menyebabkan tepung kanji itu larut? Yes, si air, yaitu si medium pendispersi. Jadi sampai sini paham ya teman-teman perbedaan si fase terdispersi dengan medium pendispersi. Nah, sistem dispersi juga terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, suspensi, larutan, dan yang terakhir itu adalah koloid. Oke guys, yang pertama yang akan kita bahas yaitu suspensi. Apa sih itu suspensi, Net? Suspensi itu merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Nggak asing lagi dong yang namanya medium pendispersi. Baru aja kita bahas, teman-teman. Nah, suspensi juga sistem dispersi yang tidak stabil, sehingga jika tidak diaduk terus-menerus akan mengendap oleh gravitasi bumi. Nah, aku ambil contoh nih ya. Misal kita ambil contoh yaitu pasir. Pasti teman-teman gak asing lagi dong yang namanya pasir. Pasir yang sering kita jumpai di jalanan, atau ketika kita lihat ada orang yang bangun rumah, pasti banyak pasir dong, dia menggunakan bahan baku pasir. Nah, ketika pasir kita larutkan dengan air, anggap saja pasir merupakan fase terdispersi dan air merupakan medium pendispersinya. Jika tidak kita aduk secara terus-menerus, maka pasir tersebut akan cepat mengendap kan teman-teman. Seperti itulah suspensi, yaitu sistem dispersi yang tidak stabil, sehingga jika tidak diaduk terus-menerus akan cepat mengendap oleh gaya gravitasi bumi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke ciri-ciri suspensi ya. Nah, dari ukuran partikel, suspensi ini lebih dari 100 nanometer. Nah, kalau penampilan fisik, dia itu keruh. Partikelnya terdispersi, dapat diamati langsung dengan mata. Nah, kita bisa lihat kan, jika pasir kita larutkan dalam air, kita bisa lihat langsung dengan mata kan, tanpa menggunakan mikroskop ataupun alat bantuan yang lain. Nah, yang ketiga, yaitu kestabilan, ataupun jika didiamkan. Dia itu mudah terpisah ataupun mengendap, yaitu tadi, tidak stabil. Sama juga seperti pasir tadi, kita balik lagi ke pasir tadi. Dia cepat mengendap, seperti itulah suspensi tadi bekerja. Nah, bagaimana sih cara pemisahannya yang cepat? Cara pemisahan suspensi yang cepat yaitu dengan filtrasi ataupun penyaringan. Oke guys, yang kedua yang akan kita bahas yaitu larutan. Apa sih, Net, itu larutan? Larutan itu merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat diamati langsung antara partikel pendispersinya dan partikel terdispersinya. Anggap saja larutan ini tidak dapat dianggap oleh mata ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ciri-ciri dari larutan. Berbeda dengan suspensi tadi, jika kita lihat dari ukuran partikelnya, larutan ini sangat kecil teman-teman, yaitu lebih kecil dari 100 nanometer. Nah, kalau penampilan fisik, larutan ini menang ya, dia jernih. Terus, partikel terdispersinya itu tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Bayangkan saja, mikroskop ultra saja tidak dapat melihatnya, apalagi mata kita, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada kestabilan ataupun jika didiamkan. Nah, kalau larutan ini jika didiamkan, dia itu tidak terpisahkan ataupun sangat stabil. Dia sangat mempertahankan kestabilannya sehingga tidak dapat terpisah. Nah, bagaimana sih cara pemisahannya, Net? Nah, cara pemisahan itu tidak dapat disaring, teman-teman, karena dia sangat mempertahankan kestabilannya. Nah,
Yang ketiga teman-teman, ada yang namanya koloid ataupun sistem koloid. Nah, koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat yang lain yang dicampurkan. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan bahas ciri-ciri dari koloid. Oke, berbeda dengan suspensi dan larutan, ukuran partikel koloid ini bisa dikatakan normal, yaitu 1 sampai 100 nanometer. Kalau dari penampilan fisik koloid ini keruh hingga ke jernih. Sebagian ada yang keruh, sebagian ada yang jernih, sebagian ada yang setengah-setengah. Nah, partikel terdispersinya itu hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra, teman-teman. Memang sebagian jenis koloid dapat dilihat langsung oleh mata, tetapi sangat sukar, jadi lebih gampang dilihat oleh mikroskop ultra. Yang ketiga yaitu kestabilan. Kestabilan itu sukar terpisah, teman-teman. Sukar terpisah di sini yang saya maksud yaitu relatif stabil. Relatif berarti ada yang stabil dan kadang-kadang ada yang hampir tidak stabil dan ada yang sangat stabil gitu. Nah, yang keempat itu ada cara pemisahannya. Gimana sih cara pemisahannya itu? Itu dia tidak dapat disaring, teman-teman. Kalau koloid itu sama dengan kalau cara pemisahannya itu koloid itu sama dengan si larutan tadi, yaitu tidak dapat disaring. Berbeda dengan suspensi yang dapat disaring ya teman-teman. Oke guys, jadi sampai sini paham dulu ya. Paham. 3 pembagian dari sistem dispersi. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat koloid. Nah, sifat-sifat koloid itu ada 6 guys. Jadi di sini aku akan menjelaskan secara singkat ya. Yang pertama itu ada efek Tyndall. Yang kedua ada absorpsi. Yang ketiga kestabilan koloid. Yang keempat gerak Brown. Yang kelima itu ada koagulasi. Dan yang keenam itu ada koloid liofil dan koloid liofil. Nah, tadi kan kita ada bahas nih pembagian 3 kelompok dari sistem dispersi. Ada larutan, ada suspensi, ada koloid. Terus kita juga udah bahas sifat-sifat dari koloid ini. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara pembuatan koloid ini. Let's check this video. Nah guys, pembuatan koloid itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada cara dispersi dan yang kedua ada cara kondensasi. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang cara dispersi. Nah, cara dispersi ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada dispersi langsung ataupun mekanik. Pagi-pagi pasang keramik, malam-malam adu mekanik. Yang kedua, itu ada homogenisasi. Yang ketiga, itu ada peptisasi. Dan yang keempat, itu ada booster breeding. Nah, yang kedua itu ada yang namanya cara kondensasi. Nah, cara kondensasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Yang kedua, reaksi redoks. Dan yang ketiga, itu adalah pertukaran ion. Nah, teman-teman, kalau kita udah tahu cara pembuatannya, kurang afdol dong kalau kita nggak tahu jenis-jenis dari koloid tersebut. So, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis dari koloid. Yang pertama ada yang namanya sol padat. Apa itu sol padat? Sol padat itu merupakan fase terdispersi padat dalam medium berdispersi yang padat juga. Nah, sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya seperti pada gambar ya teman-teman. Nah, yang kedua ada yang namanya sol. Apa sih itu sol? Sol itu memiliki fase terdispersi padat dalam medium berdispersi cair yang nggak mudah berubah sifatnya. Jadi, bedanya sol dan sol padat itu terletak di medium berdispersinya ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang namanya aerosol padat. Apa sih itu aerosol padat? Aerosol padat itu memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Nah, contoh aerosol padat itu adalah asap kendaraan. Karena asap kendaraan itu mengandung padatan berupa timbal, karbon, terus karbon monoksida, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Yang keempat, itu ada aerosol. Apa sih itu aerosol? Aerosol itu memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya itu berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara di lingkungan kita. Yang kelima ada yang namanya emulsi padat. Emulsi padat ini memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Nah, contoh emulsi padat ini bisa kalian lihat pada gambar ya teman-teman, yaitu agar-agar. Agar-agar kan terbuat dari air ataupun fase terdispersinya itu kan, yang dicampur dengan bubuk agar-agar ataupun medium pendispersinya. Yang keenam itu ada yang namanya emulsi.
Nah, kalau kita bahas tentang emulsi ini, fase terdispersinya dan medium pendispersinya itu berupa cairan. Maka disebutnya emulsi. Emulsi itu biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Yang ketujuh, itu ada yang namanya buih padat. Nah, buih padat ataupun busa padat ini memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Yang terakhir yaitu ada buih. Nah, kalau kita dengar tentang jenis koloid yang terakhir ini teman-teman, sungguh nggak asing lagi dong di telinga kita. Nah, jadi kalau buih ini memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair. Nah, atau bisa juga disebut sebagai gas yang terdispersi di dalam cairan. Nah, sekian video kali ini teman-teman, yang udah aku jelasin tadi barusan mengenai jenis koloid, terus ciri-ciri koloid, bagaimana cara membuat koloid, apa itu koloid. Mungkin dari video kali ini aku berharap kalian semua teman-teman aku dan subscriber aku menjadi lebih tahu ya apa itu koloid. Nah, sekian video kali ini, maaf jika terdapat salah ataupun tutur kata yang aku sampaikan kepada kalian. So, sekian videonya. Dadah!